Tanda-tanda mentalmu masih lemah dan mudah dikendalikan orang lain. Ada sesuatu yang jarang kita sadari, tapi diam-diam mengendalikan hidup kita setiap hari. Kita sering mengira bahwa kita hidup dengan logika, bahwa keputusan kita rasional, bahwa kita memegang kendali penuh atas pikiran dan emosi kita. Tapi kenyataannya, tidak sesederhana itu. Banyak orang merasa sudah dewasa, sudah kuat secara mental. Tapi ketika dihina, langsung tersinggung. Ketika diremehkan, langsung ingin membalas. Ketika melihat kesuksesan orang lain, langsung merasa kalah. Ini bukan soal kamu pintar atau tidak. Bukan juga soal seberapa banyak buku yang kamu baca, atau seberapa hebat kamu di depan umum. Ini soal satu hal yang sangat mendasar. Apakah kamu benar-benar mengenali bagaimana pikiranmu bekerja, atau kamu hanya ikut hanyut di dalamnya? Stoikisme menyebutnya sebagai keterikatan pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dan kita akan melihat satu kenyataan pahit. Banyak orang yang tampaknya kuat, tapi sebenarnya rapuh. Karena mental mereka masih dikendalikan dunia luar, bukan oleh kesadaran dari dalam. Kamu bisa terlihat keras kepala, bisa berbicara lantang, bisa punya banyak opini. Tapi kalau kamu masih mudah goyah karena kata-kata orang lain, kalau suasana hatimu berubah karena omongan 1-2 orang asing, maka itu bukan tanda kekuatan. Itu tanda bahwa kamu belum bebas. Dan disinilah Stoikisme menawarkan sesuatu yang revolusioner. Bukan cara mengubah dunia, tapi cara mengubah hubunganmu dengan dunia. Filsafat ini lahir bukan dari kenyamanan, tapi dari kekacauan. Dari zaman di mana para filsuf hidup di tengah perang, pengkhianatan, dan ketidakpastian. Tapi justru dari situ, mereka belajar satu hal penting. Kita tidak bisa memilih apa yang terjadi dalam hidup ini. Tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Dan mental yang kuat, bukan tentang kekebalan terhadap rasa sakit, tapi tentang kesadaran untuk tidak membiarkan rasa sakit itu menjadi penguasa dalam diri kita. Dalam video ini, kita akan bedah apa saja tanda-tanda bahwa mentalmu belum benar-benar merdeka, dan lebih penting lagi, bagaimana cara menguatkannya secara rasional dan filosofis, bukan sekadar motivasi sesaat. Sebelum kita lanjut, kalau kamu suka konten reflektif seperti ini, yang tidak hanya menyentuh pikiran, tapi juga mengasah kesadaran, tekan subscribe sekarang juga, dan tonton video ini sampai akhir. Temukan apakah ada tanda-tanda bahwa mentalmu masih lemah dan mudah dikendalikan orang lain. Bisa jadi, tanpa kamu sadari, kamu sedang membiarkan orang lain mengatur emosimu, keputusanmu, bahkan cara kamu melihat dirimu sendiri. Jangan lewatkan bagian akhirnya, karena di sana akan ada satu pertanyaan reflektif yang mungkin bisa membuka mata dan mengubah cara kamu memandang apa itu kekuatan sejati. 1. Cepat merasa minder saat melihat kesuksesan orang lain. Membandingkan hidup membuatmu buta terhadap potensi dirimu sendiri. Itu salah satu tanda paling halus bahwa mentalmu belum berdiri di atas pijakan yang kuat. Saat orang lain berhasil, kamu tidak ikut bahagia. Kamu justru merasa kalah, padahal mereka bukan sedang berlomba denganmu. Mereka sedang menempuh jalannya sendiri. Seperti yang seharusnya juga kamu lakukan. Tapi kenapa kamu merasa terancam? Karena kamu belum benar-benar percaya pada kekuatanmu sendiri. Dan karena kamu masih mengukur hidup dengan penggaris orang lain. Ingat, kalau sukses orang lain membuatmu merasa kecil, maka kamu belum melihat bahwa perjalananmu punya jalur yang berbeda. Kamu lupa, tidak semua bunga mekar bersamaan, tapi semua tetap indah pada waktunya. Mental yang belum kuat akan sibuk membandingkan dan merasa tertinggal. Mental yang sudah matang akan fokus berjalan tanpa terganggu suara langkah dari kiri dan kanan. Kamu tidak terlambat, tapi kamu bisa tertinggal kalau kamu berhenti melangkah hanya karena melihat orang lain sudah sampai lebih dulu. Penting untuk mengingat, orang lain bisa sukses dengan caranya, dan kamu bisa berhasil dengan jalanmu sendiri. Tapi hanya kalau kamu berhenti melihat keluar dan mulai menatap ke dalam, menumbuhkan apa yang ada di tanahmu sendiri. Bukan iri pada ladang orang,
padahal kamu bahkan belum mulai menanam. Maka, kalau kamu ingin benar-benar kuat, jangan lagi ukur harga dirimu dengan pencapaian orang lain, tapi dengan seberapa jauh kamu bertumbuh, meski tak ada yang melihat, dan seberapa teguh kamu berdiri, meski jalannya belum tampak indah. Karena mental yang kuat, tahu bahwa cahaya sejati bukan dari panggung orang lain, tapi dari dalam dirimu sendiri. 2. Sulit mengambil keputusan tanpa dukungan orang lain. Ini bukan soal minta saran. Ini tentang kamu yang tak bisa melangkah sebelum ada yang menyetujui. Kamu ragu memutuskan sesuatu karena takut salah. Kamu terus menunggu konfirmasi dari orang lain, seolah-olah mereka lebih tahu jalan hidupmu. Dan saat ada dua pendapat berbeda, kamu malah semakin bingung, terombang-ambing tanpa arah. Padahal, tidak semua keputusan butuh persetujuan orang lain. Ada saatnya kamu harus berdiri sendiri, memegang kendali atas hidupmu dan berkata, "Ini pilihan yang aku yakini. Aku bertanggung jawab atasnya." Tapi kenyataannya, banyak orang merasa lumpuh saat harus memutuskan sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak percaya pada intuisi mereka sendiri. Mereka terbiasa hidup dalam bayang-bayang opini, selalu menunggu lampu hijau dari luar, padahal perjalanan sejati butuh nyali dari dalam. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, maka jangan tunggu orang lain ikut mendukungnya." Tindakan benar tak perlu tepuk tangan. Keputusan baik tak selalu dipahami orang lain. Kamu tidak harus menunggu semua orang setuju. Karena hidup ini bukan pemungutan suara. Kadang kamu harus percaya bahwa kamu cukup bijak untuk memilih arah sendiri. Jika setiap langkahmu bergantung pada komentar orang lain, maka kamu tak sedang berjalan di atas kaki sendiri, tapi sedang digiring oleh ekspektasi. Mental yang kuat bukan berarti kamu selalu yakin 100%, tapi kamu cukup berani untuk bertanggung jawab atas pilihanmu. Kamu tahu risikonya, kamu siap menjalaninya. Dan yang paling penting, kamu tahu bahwa tidak semua orang harus ikut paham. Jadi mulai hari ini, latih dirimu untuk mengambil keputusan dari dalam, bukan dari tekanan luar. Belajarlah mempercayai penilaianmu sendiri, walau sunyi. Karena kekuatan mental tidak lahir dari banyaknya dukungan, tapi dari keberanian untuk berkata, "Ini hidupku. Aku yang jalani, aku yang pilih." 3. Mudah terpancing emosi oleh perkataan orang lain. Inilah salah satu tanda paling jelas bahwa mentalmu masih mudah dikendalikan. Ketika kata-kata orang lain bisa menggoyahkanmu, saat komentar kecil bisa membalikkan suasana hatimu, dan ketika kamu tak bisa membedakan antara hinaan yang harus diabaikan dan kritik yang sebetulnya tak perlu dipedulikan. Ini masalahnya. Kamu mungkin merasa kuat, tapi jika orang lain bisa mengatur emosimu hanya lewat satu kalimat, berarti mereka sedang menggenggam kendali atas dirimu, dan kamu membiarkannya. Kamu bereaksi, bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu tidak tahan menahan diri. Padahal, orang yang kuat secara mental bukan yang selalu melawan, tapi yang tahu kapan harus diam, dan tidak membiarkan dirinya dimainkan oleh ucapan-ucapan kosong. Seperti kata Marcus Aurelius, kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan atas mulut orang lain. Masalahnya, banyak orang tidak sadar. Setiap kali mereka terpancing emosi oleh perkataan orang lain, mereka sedang menyerahkan kendali batin mereka. Orang lain tak perlu mengikat tanganmu. Cukup mengucap satu kalimat yang tepat, dan kamu akan bereaksi sesuai skenario yang mereka harapkan. Disitulah kamu bukan lagi pribadi yang merdeka, tapi cermin dari ucapan orang lain. Maka tanyakan pada dirimu, apakah kamu bertindak karena kehendak sendiri, atau hanya sedang merespons dunia seperti boneka yang ditarik talinya? Ketenangan bukan kelemahan. Justru ketenangan adalah tanda bahwa kamu sudah lepas dari kendali orang lain. Dan selama kamu masih membiarkan emosimu ditarik ke sana kemari oleh opini luar, maka mentalmu belum benar-benar berdiri tegak. Kamu masih rentan dan mudah dipermainkan. Latihlah kesadaran. Pilihlah untuk tidak selalu bereaksi. Karena dalam diammu,
kamu sedang mematahkan kekuasaan mereka atas dirimu. 4. Selalu ingin membalas saat diprovokasi. Ini adalah perangkap yang tak terlihat. Kamu merasa harus menanggapi setiap serangan, harus menjawab setiap sindiran, harus membalas setiap provokasi. Tapi sadari ini, semakin kamu merasa harus bereaksi, semakin besar kuasa yang kamu serahkan ke lawanmu. Dan itulah tanda bahwa mentalmu masih bisa dikendalikan dengan mudah. Orang yang memprovokasimu tidak selalu ingin berdialog. Kadang mereka hanya ingin melihatmu terbakar, karena itu membuat mereka merasa punya kendali. Dan setiap kali kamu bereaksi seperti yang mereka harapkan, kamu sedang memainkan peran dalam naskah yang mereka tulis. Stoikisme mengajarkan, kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa tajam kamu membalas, tapi seberapa dalam kamu bisa menahan diri. Epictetus pernah berkata, jika seseorang berhasil memprovokasimu, sadarlah bahwa pikiranmu lah yang turut menyetujuinya. Kalau kamu marah karena dipancing, itu bukan hanya karena pancingannya, tapi karena pikiranmu sendiri ikut menyetujui permainan itu. Jadi pertanyaannya, mengapa kamu selalu merasa harus membalas? Apa yang kamu pertahankan sebenarnya? Apakah kamu ingin terlihat kuat? Atau kamu takut dianggap lemah jika tidak membalas? Padahal justru, orang yang kuat adalah orang yang tak perlu membuktikan apa-apa pada siapapun. Diammu bukan kekalahan, tapi bentuk kontrol diri yang tidak bisa ditiru oleh mereka, yang pikirannya masih liar. Ingat ini, reaksi yang terburu-buru sering jadi penyesalan yang panjang. Dan tak semua hal pantas untuk ditanggapi. Kalau kamu bisa memilih untuk tidak membalas, kamu sedang menunjukkan bahwa mentalmu tidak bisa disetir oleh siapapun. Bahwa harga dirimu tidak semurah satu komentar sarkas. Dan bahwa kamu tidak sedang hidup untuk membalas, tapi untuk bertumbuh. Diam bukan berarti kalah. Kadang, diam adalah bentuk tertinggi dari kemenangan yang tenang. Kelima, takut ditolak atau dihakimi, sehingga tak berani jadi diri sendiri. Rasa takut ditolak adalah penjara paling sunyi yang mengurung banyak orang. Kamu tahu apa yang kamu suka, kamu tahu siapa dirimu. Tapi saat ada orang yang mengernyitkan dahi, kamu langsung mundur. Saat ada yang memberi komentar sinis, kamu langsung berubah arah. Dan perlahan-lahan, kamu mulai kehilangan dirimu sendiri demi diterima oleh orang-orang yang bahkan tak benar-benar peduli. Banyak orang hidup bukan sebagai dirinya, tapi sebagai versi yang mereka pikir akan disukai orang lain. Mereka menahan pendapatnya, menyembunyikan kegemarannya, dan bahkan menyangkal mimpinya sendiri. Bukan karena mereka tidak tahu apa yang mereka mau, tapi karena mereka terlalu takut, ditolak, dicibir, dinilai berbeda. Padahal, menjadi diri sendiri memang butuh keberanian. Tapi menyembunyikan jati diri jauh lebih menyakitkan dalam jangka panjang. Kamu bisa menipu semua orang agar menyukaimu, tapi kamu tak akan pernah bisa menipu hatimu sendiri. Stoikisme mengajarkan, ketakutan akan penilaian orang lain adalah bentuk ketidakbebasan. Kalau kamu tidak bisa berjalan sesuai keyakinanmu sendiri, maka kamu sedang hidup dengan tali yang dipegang oleh tangan orang lain. Ingat kata-kata Seneca, bukan orang yang kekurangan yang paling miskin, tapi orang yang terus-menerus menginginkan lebih. Dan kadang, yang diinginkan itu bukan uang, tapi lebih banyak pengakuan, lebih banyak penerimaan, lebih banyak tepuk tangan dari orang-orang yang bahkan tidak mengerti perjuanganmu. Maka berhentilah menyensor jati dirimu. Mulailah berbicara dengan suara yang jujur. Berjalanlah dengan langkah yang sesuai nilai yang kamu pegang. Karena kalau kamu terus hidup demi diterima semua orang, kamu akan kehilangan orang yang paling penting, dirimu sendiri. Mental yang kuat tidak berarti semua orang menyukai kita, tapi kita tetap utuh, bahkan saat mereka tidak setuju. 6. Selalu butuh validasi untuk merasa berharga. Mental kuat lahir dari kesadaran akan nilai diri, bukan dari pujian orang lain. Ini yang sering tidak disadari banyak orang. Kamu mungkin merasa percaya diri,
Tapi kalau kepercayaan dirimu naik turun tergantung siapa yang memuji atau mencela, maka itu bukan kepercayaan diri, itu ketergantungan emosional. Pujian memang menyenangkan, tapi jika kamu hanya merasa berharga saat ada yang mengatakan kamu hebat, maka kamu sedang menggantungkan harga dirimu di leher orang lain. Dan masalahnya adalah, dunia tidak akan selalu memujimu. Kadang, dunia akan diam. Kadang, dunia akan mencela. Dan kalau kamu belum kuat berdiri di atas penilaianmu sendiri, kamu akan mudah runtuh hanya karena mereka tidak melihatmu. Kata orang Stoik, nilai sejati bukan soal tampilan luar, tapi tentang karakter. Tentang prinsip yang kamu jaga, bahkan saat tak ada yang melihat. Itulah akar dari mental yang kuat. Kesadaran bahwa kamu berharga, bukan karena pengakuan, tapi karena siapa dirimu saat tak ada yang menonton. Kalau kamu terus mencari tepuk tangan, kamu akan hidup seperti panggung yang selalu butuh penonton. Dan ketika penontonnya pergi, kamu akan merasa kosong. Maka berhentilah hidup dari luar ke dalam. Mulailah bangun kekuatan dari dalam keluar. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku ini berharga? Hanya karena orang lain bilang begitu? Atau karena aku tahu, di dalam diamku, aku tetap berusaha menjadi manusia yang jujur, kuat dan bernilai? Mental yang kuat, tidak butuh pengakuan. Ia tetap berdiri meski tak ada sorak-sorai. Karena ia tahu, harga dirinya tidak tergantung pada suara orang, tapi pada suara hatinya sendiri yang tenang dan mantap. 7. Suka menyalahkan keadaan atau orang lain atas apa yang terjadi. Inilah ciri yang halus tapi sangat berbahaya. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kamu langsung mencari kambing hitam. Bukan karena kamu jahat, tapi karena egomu belum siap mengakui bahwa sebagian besar kendali ada di tanganmu sendiri. Kamu bilang, aku gagal karena orang tua tak mendukung. Aku terlambat karena macet. Aku begini karena mereka begitu. Sekilas masuk akal, tapi jika kamu telusuri lebih dalam, itu hanya pelarian. Pelarian dari tanggung jawab. Pelarian dari kenyataan bahwa hidup ini sebagian besar ditentukan oleh cara kamu merespons, bukan oleh apa yang terjadi. Menyalahkan keadaan memang terasa melegakan sesaat. Kamu merasa tak bersalah, kamu merasa tak perlu berubah. Tapi itu juga yang membuatmu mandek. Karena selama kamu merasa korban, kamu tak akan pernah merasa punya kuasa untuk memperbaiki hidupmu. Epictetus mengajarkan, bukan hal-hal di luar yang menyakitkan kita, tapi cara kita memandang hal-hal itulah yang melukai. Artinya apa? Bukan orang lain yang membuatmu jatuh, tapi penolakanmu untuk bangkitlah yang menjatuhkanmu lebih dalam. Bukan situasi yang membuatmu gagal, tapi sikapmu terhadap situasilah yang membentuk hasil akhirnya. Orang dengan mental kuat tidak sibuk menunjuk jari keluar. Mereka menengok ke dalam. Mereka bertanya, apa yang bisa aku lakukan dengan keadaan ini? Bukan, siapa yang harus aku salahkan? Karena mereka tahu, tanggung jawab itu bukan beban, tapi jalan menuju kebebasan. Selama kamu masih sibuk menyalahkan orang lain, kamu sedang berkata pada dunia, aku tak berdaya, aku hanya korban. Dan selama itu pula, kamu akan terus terkekang, terjebak dalam nasib yang kamu pikir ditentukan oleh orang lain. Padahal, kamu lebih kuat dari itu. Tantangan bukan untuk disesali, kegagalan bukan untuk ditangisi terus-menerus, dan keadaan buruk bukan alasan untuk berhenti bertumbuh. Ambil kembali kendali itu. Hentikan narasi lama yang terus menyalahkan sekitar. Karena hari kamu berhenti menyalahkan, adalah hari kamu mulai benar-benar memimpin hidupmu sendiri. Kedelapan, mudah terpengaruh oleh opini mayoritas. Salah satu tanda paling halus dari mental yang belum kokoh adalah ketika kamu merasa harus setuju, bukan karena kamu benar-benar yakin, tapi karena kamu takut terlihat berbeda. Kamu tahu ada sesuatu yang salah. Kamu merasa ada yang janggal. Tapi kamu diam. Bukan karena tidak tahu, melainkan karena kamu tidak ingin dikucilkan. Inilah bahaya ketika pendirianmu dibentuk oleh keramaian.
bukan oleh kesadaranmu sendiri. Opini mayoritas memang sering terdengar meyakinkan, karena banyak, karena ramai, karena keras. Tapi kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah suara, ia ditentukan oleh kedalaman berpikir. Dan jika kamu selalu ikut arus, bukan karena kamu percaya, tapi karena kamu takut ditinggal, maka mentalmu sedang dikendalikan oleh ketakutan sosial, bukan oleh keberanian untuk berpikir sendiri. Filsafat Stoikisme mengajarkan, orang yang bijak tidak mudah hanyut. Ia berdiri dengan tenang, meski yang lain berlari. Ia berpikir, meski yang lain berteriak. Ia memilih diam, meski dunia menuntut reaksi cepat. Marcus Aurelius menulis, "Yang penting adalah kamu melakukan hal yang benar. Sisanya tidaklah penting." Karena di dunia yang bising ini dibutuhkan keberanian besar untuk menjadi pribadi yang berpikir sendiri. Jadi, tanyakan ini pada dirimu. Berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang benar-benar berasal dari hatimu sendiri? Dan berapa banyak yang kamu buat hanya karena kamu tidak ingin berbeda? Ingat, mental yang kuat bukan tentang selalu melawan, tapi tentang mampu berdiri, bahkan saat sendirian. Tentang mampu berkata tidak, meski semua orang berkata ya. Karena kekuatan sejati bukan ada di suara mayoritas, tapi dalam keteguhan hati yang tak ikut goyah, meski dunia berbelok ke arah sebaliknya. 8 tanda yang barusan kamu dengar, bukan untuk menghakimi, tapi untuk membuka mata. Bahwa kadang, yang membuat kita lemah bukan dunia di luar sana, tapi kebiasaan kecil dalam diri kita, yang tanpa sadar, menyerahkan kendali hidup kita ke tangan orang lain. Ketika kamu mudah terpancing emosi, ketika kamu selalu ingin membalas, atau saat kamu merasa kecil hanya karena melihat orang lain lebih tinggi, itu semua adalah isyarat, bukan kegagalan, tapi sinyal bahwa kamu masih bisa tumbuh. Karena kekuatan mental itu bukan sesuatu yang tiba-tiba hadir, ia bukan bawaan lahir, tapi hasil dari latihan, kesadaran, dan pilihan-pilihan kecil yang kamu ambil setiap hari. Ketika kamu memilih diam daripada bereaksi, ketika kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain, dan saat kamu berani berdiri tanpa perlu validasi siapapun, disitulah kekuatan mentalmu mulai tumbuh. Mental yang kuat, bukan yang tak pernah goyah, tapi yang tetap tenang walau sedang digoyang. Bukan yang selalu menang, tapi yang tak mudah diatur oleh provokasi. Jadi kalau kamu menemukan satu saja dari 8 tanda tadi dalam dirimu, jangan merasa gagal. Karena itu artinya kamu punya kesempatan untuk memperbaiki. Hari ini, kamu sadar, dan kesadaran adalah awal dari kekuatan sejati. Jika kamu merasa konten seperti ini menguatkan langkahmu, membantumu melihat hidup dengan lebih jernih, dan menemani perjalananmu menjadi pribadi yang lebih tangguh, jangan ragu untuk subscribe. Karena di sini, kita tidak sedang berlomba menjadi sempurna. Kita hanya sedang belajar bersama untuk berdiri lebih tegak setiap kali dunia mencoba menjatuhkan. Klik tombol subscribe, dan mari terus melangkah dengan pikiran yang lebih tenang, hati yang lebih kuat, dan mental yang tidak mudah dikendalikan siapapun. Sampai jumpa di video berikutnya.